Ratu Kalinyamat memiliki nama asli Ratna Kencana. Mendapatkan nama Ratu Kalinyamat sesudah Ratna Kencana menjadi raja di wilayah Kalinyamat. Sebelum dinikahi dan sesudah kematian Pangeran Hadiri Wintang Thoib atau Pangeran Kalinyamat di tangan Arya Penangsang dan anak buahnya pada tahun 1549. Sementara Pangeran Hadiri semasa berkuasa di Mantingan dan berlanjut di Kalinyamat hanya menjabat sebagai raja bawahan Kesultanan Demak sejak masa pemerintahan Sultan Trenggana hingga pemerintahan Sunan Prawata. Berpijak dari analisis para sejarawan, perkawinan antara Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadiri cenderung disebabkan oleh kesamaan kepentingan politis antara Kesultanan Demak Bintara dan Kesultanan Aceh Darussalam, di mana kedua kerajaan Islam tersebut telah menentang imperialisme Portugis yang bercokol di Malaka. Sekalipun lebih berdasarkan kepentingan politik, rasa cinta Ratu Kalinyamat pada Pangeran Hadiri sangatlah besar. Terbukti ketika Pangeran Hadiri yang menyertainya menghadap Sunan Kudus untuk meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan Sunan Prawata oleh Rangkut hingga mengalami kematian di tangan Arya Penangsang itu. Ratu Kalinyamat bertekad untuk membalas dendam. Ratu Kalinyamat tidak akan menghentikan tapa wuda asinjang rikmanya sebelum Arya Penangsang tewas. Menurut salah satu sumber, Ratu Kalinyamat bertapa berata tidak di satu tempat, melainkan berpindah-pindah dari Gelang Mantingan, Danarasa hingga Danaraja. Akan tetapi babat tanah Jawa hanya menyebutkan Gunung Danaraja yang merupakan tempat bertapa beratanya Ratu Kalinyamat. Dari uraian di muka bisa dinyatakan bahwa munculnya dendam Ratu Kalinyamat bukan lantaran sekedar terbunuhnya Sunan Prawata kakaknya di tangan Rangkut melalui keris Kiai Betok, melainkan pula karena tewasnya Pangeran Hadiri di tangan Arya Penangsang. Karena dendamnya pada Arya Penangsang dan cintanya pada Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat rela bertapa berata. Dalam sumpahnya, Ratu Kalinyamat akan mengabdi kepada seseorang ksatria yang mampu membunuh Arya Penangsang. Mendengar sumpah Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya dari Kadipaten Pajang yang berkunjung ke Gunung Danaraja bersedia membunuh Arya Penangsang. Sepulang dari Danaraja, Adipati Hadiwijaya mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang mampu membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah tanah Pati dan tanah Mentaok yang merupakan wilayah kekuasaan Kalinyamat. Dengan demikian, bila ada pendapat bahwa Pati dan Mentaok merupakan bagian wilayah Pajang, adalah salah besar. Dengan mendapat dukungan dari Juru Mertani, Pamanahan, Panjawi, dan Danang Sutawijaya, mengikuti sayembara yang diumumkan oleh Adipati Hadiwijaya. Melalui siasat Juru Mertani, Danang Sutawijaya berhasil membunuh Arya Penangsang di tepi Sungai Bengawan sore.
Berkat keberhasilannya itu, Pemanahan mendapatkan hadiah berupa tanah Mentawai yang kelak dikenal dengan sebutan Mataram. Sementara Panjawi mendapatkan hadiah berupa tanah Pati. Sesudah Arya Penangsang tewas, Ratu Kalinyamat mengakhiri tapa beratanya. Sebagaimana sumpahnya, Ratu Kalinyamat yang semula berstatus sebagai permaisuri Pangeran Hadiri kemudian menjadi raja yang mendapatkan hak otonom dari Adipati Hadiri.